Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah selesai untuk membaca berhalaman dari ayat-ayat ini. Kemudian kita akan lanjutkan tadabbur, ya. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini surat ke-8 ya. Surat ke-8 ini termasuk surat Madaniyah, ya ini yang Eh, turun setelah Maaf, hijrah Nabi, ya. maaf, Ustaz. Yang di atas itu tulisannya apa ya maksudnya di atas sebelum sebelum membaca Bismillah itu di atas tuh maksudnya apa tulisannya? Yang Di sebelum atasnya tulisan lagi. Bismillah, sebelum Ya, tulisan Bismillah ya Bu, itu apa? tulisan nama suratnya, Suratul Anfal. Di atas Oh, Bismillahirrahmanirrahim kan ya? yang ada tulisannya apa ya ini? Ya. Eh, Coba, sa, si su su Suratul Anfal. iya, Suratul Anfal itu oh, ya. Suratu Anfal. Ya, 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 ya. Terima Suratul kasih. Anfal. Nah, maksudnya surat Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal ya. Jadi ini surat ke-8 secara urutan di dalam mushaf. Kemudian termasuk surat Madaniyah, ya ini turun di Madinah atau maksudnya setelah Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah, dan jumlah ayatnya ada 75 ya. Ya, kita akan baca sekarang dari ayat 1 sampai 8 ya, akan kita tadabbur ayat-ayat ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Ya, ayat pertama dari surah Al-Anfal. Ya, qala Allahu azza wa jalla yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu. Ya, kepada siapa? Engkau maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan kepada kamu, wahai Muhammad SAW, Anil Anfal, tentang Al-Anfal. Al-Anfal itu adalah pembagian harta rampasan perang. Ya, Al-Anfal, harta rampasan perang. Ya, Al-Anfal sendiri artinya harta rampasan perang. Jadi ini kisah tentang ya setelah perang Badar. Ya, nah, nah, terus kemudian ada harta rampasan perang ya, dalam peperangan selalu ada harta yang ditinggalkan oleh musuh ya, karena dalam perang Badar kebetulan ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dalam kemenangan ya yang gilang gemilang gitu ya, kemenangan yang luar biasa, dan banyak harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrik ya, yaitu musuh mereka di perang itu. Ya, harta yang ditinggalkan itu adalah harta ghanimah ya. Ya, atau disebut juga sebagai harta al-anfal di sini, yaitu harta rampasan perang ya. Kul, kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah ya Muhammad SAW, ya. Al-anfalu lillahi war rasul. Al-anfal, harta rampasan perang itu adalah lillah, milik Allah war rasul dan rasulnya. Artinya Allah lah yang berhak untuk menentukan ya dengan melalui rasulnya SAW ya kepada siapa akan diberikan dengan bagaimana pembagiannya ya. Kemudian Allah ingatkan ya untuk bertakwa. Fattaqullaha, ya bertakwalah kepada Allah. Ya, artinya jangan sampai niat dalam ya apa yang sudah menjadi merupakan ibadah besar yaitu jihad fisabilillah ya nanti jadi rusak ketika niatnya salah ya. Maka bertakwalah kepada Allah wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian ya, perbaikilah islah hubungan di antara kalian, wa Allah wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya in kuntum mukminin, ya kalian orang-orang yang beriman. Ya, jadi ya sebagaimana dijelaskan oleh seorang sahabat yang mulia ya, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ayat ini turun ketika para sahabat berselisih tentang pembagian harta rampasan atau al-anfal itu, ya. Para sahabat berselisih setelah perang Badar, ya, bagaimana pembagiannya. Di antaranya ada yang merasa berhak, ya, ada golongan yang mereka merasa berhak, di antaranya golongan muda, ya, yang mereka maju berperang, ya, itu merasa paling berhak. Sementara golongan yang lainnya, ya, golongan tua, yang mana mereka dalam perang tersebut berperan untuk menjaga, ya, bendera dan juga menjaga Rasulullah SAW, juga merasa berhak, ya. Ya, jadi yang maju berperang dan yang menjaga Rasulullah SAW dan menjaga bendera kaum muslimin itu sama-sama merasa berhak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul al-anfalu lillah war rasul." Ya, al-anfal, harta rampasan perang itu adalah, ya, hanya merupakan mutlak, otoritasnya itu yang berwenang yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya punya wewenang, ya, otoritas untuk menentukan bagaimana pembagiannya. Ya, jadi Allah langsung mengalihkan fokus mereka setelah itu, ya, dari fokus duniawi tadi, materi duniawi, menuju perbaikan hati, yaitu dengan kalimat fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, ya. Sehingga supaya mereka ingat, ya, agar tidak menjadikan harta yang merupakan materi dunia itu menjadi tujuan utama, menjadi fokus yang mereka berselisih karenanya. Tapi Allah alihkan, ya, yaitu dengan, ya, memerintahkan mereka bertakwa dan untuk memperbaiki hati mereka. Wa aslihu dzata bainikum, ya. Nah, kemudian ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang idza dzukirallah, apabila disebut Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ya. Kalau disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, maka zadadhum imanan, bertambah iman mereka, ya, bertambah kuat iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalu, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, ya, jadi itulah orang beriman. Di antara cirinya disebutkan di sini, orang beriman itu kalau disebut nama Allah, dia gemetar. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ya, bisa jadi karena, ya, rasa takutnya, ya, takut yang disertai takzim, ya, takut dengan adabnya ketika mau berbuat maksiat. Ya, ketika berbuat maksiat, hampir melakukan kemaksiatan atau perbuatan kezaliman, disebut nama Allah, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, hatinya bergetar. Ya, tumbuh rasa khauf, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dengan, ya, hal itu langsung menahan dirinya dari berbuat kemaksiatan. Ya. Bisa juga bergetar hatinya ketika disebut nama Allah karena rasa cintanya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut namanya membuat hati bergetar. Ya, sebagaimana ketika seseorang disebut nama orang yang dia cintainya, dia hatinya, ya, merasakan ada getaran karena rasa cintanya. Apalagi cinta kita kepada Allah lebih dari segalanya, ya, yang membuat kita menjadi, ya, bergetar karena, ya, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan seorang hamba, ya, disebutkan juga di sini kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu menjadi bertambah, ya. Hamba yang, ya, beriman itu ketika dibacakan Al-Qur'an, keimanannya semakin bertambah. Ya. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan sesuatu yang bisa menumbuhkan, ya,
apa yang membuat mereka semakin ya dekat dengan Allah, ingat sama Allah, ya, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Oleh karena itulah para ulama ya dalam akidah Ahlussunnah selalu ya menekankan atau mengingatkan bahwa iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bisa bertambah. Al-imanu yazidu wa yankus. Nah, bagaimana supaya iman kita bisa bertambah? Tentu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Di antaranya dengan membaca Al-Quran. Karena kita disebutkan di sini mendengarkan saja, dibacakan Al-Quran kepadanya itu berarti mendengarkan bacaan aja bertambah. Apalagi kita ikut membaca sendiri, ya. Bisa bertambah iman kita karenanya. Dan diingatkan bahwa iman juga bisa berkurang, nah itu bisa terjadi kalau kita berbuat kemaksiatan. Nah, kalau kemaksiatan terus-menerus ya, tidak pernah berhenti dari kemaksiatan dan tidak pernah bertobat darinya ya, berkurang terus berkurang dan akhirnya bisa hilang imannya ya. Makanya hati-hati jangan sampai keimanan kita itu menyusut terus ya. Ketika sudah menyusut harus segera kita perbaiki. Kita melakukan islah, hati kita diperbaiki untuk kembali ke takwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bertambah lagi imannya. Ya. Nah, ya ini di antara karakter orang yang beriman ya. Bergetar hatinya karena disebut nama Allah, bertambah imannya karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal berarti menyandarkan diri kita ya, bersandar kepada Allah, dan Allah adalah tempat bersandar yang sebaik-baiknya ya, karena dialah yang maha kuat ya, sandarannya pun akan kokoh ya, kita pun akan merasa nyaman bersandar kepadanya. Kalau kita bersandar kepada yang lemah ya kita nggak akan nyaman ya, bisa juga ikut akhirnya rubuh ya, ikut jatuh karena rubuhnya sandaran kita ya. Nah, maka Allah adalah ni'mal maula wa ni'mal wakil ya, sebaik-baik penolong, sebaik-baik tempat bersandar kita ya, bertawakal kita ya, sehingga hati kita tenang ya. Kalau kita bersandar kepada Allah ketika ada masalah apapun, kita ya memohon kepada Allah, kita adukan kepada Allah ya, bukan kepada manusia, bukan mengeluh kepada manusia ya, karena manusia pun ya punya masalah masing-masing dan tidak ya mungkin bisa menyelesaikan semua masalah kita ya, dan kadang-kadang justru semakin menambah ya kesulitan kita dalam ya keluar dari masalah tersebut ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ialah yang maha memberikan ya kemudahan, Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan jalan keluar ya, terutama kalau kita bertakwa sebagaimana Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan atau berikan kepadanya jalan keluar, ya, solusi dari masalah hidupnya. Kemudian Allah katakan di sini, ya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat atau menegakkan sholat ya. Orang-orang yang menegakkan sholat dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak ya, menginfakkan sebagian dari yang Allah rizkikan kepada mereka ya. Ini termasuk ciri orang beriman ya. Di samping tadi disebutkan bergetar hatinya disebut nama Allah, bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertawakal kepada Allah. Di sini juga disebutkan yaitu orang yang juga menegakkan sholat dan menginfakkan rezeki mereka ya, sebagian dari rezeki mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan batin ya di ayat tadi, amalan batin itu tadi ada takut ya, gemetar hati itu kan bisa juga takut ataupun cinta ya. Kemudian bertambahnya iman ya dengan mendengarkan ayat, kemudian tawakal itu adalah amalan batin. Maka di ayat ini Allah menyebutkan amalan lahiriah, yaitu amalan lahiriah yang paling utama. Ya. Amalan lahiriah yang paling utama apa? Ya, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa terjalin dengan baik. Yaitu dalam apa? Dalam sholat kita. Ya, dengan melaksanakan sholat. Itu amalan lahiriah yang terbaik. Sholat. Karena sholat inilah yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Awalu ma yuhasabu indallahi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya ya isi Allah pada hari kiamat adalah tentang sholat.
Idza sholat sairu amali, wa idza fasidat sairu amali. Kalau sholatnya baik, amal yang lain akan terangkat menjadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, ya, tidak ditegakkan dengan benar, tidak menjaga waktu-waktunya, begitu juga tidak menjalankannya dengan tumakninah, ya. Nah, itu amalan yang lain pun bisa rusak, ya. Apalagi kalau meninggalkan sholat. Dan yang kedua, ya, amalan lahiriah yang utama, kalau yang pertama adalah sholat, yaitu dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, dengan penciptanya. Yang kedua, amalan lahiriah yang utama juga adalah bagaimana hubungan hamba dengan sesama. Di antara bentuknya dengan apa? Dengan berinfak, ya, berinfak, ya, memberikan harta kita untuk, ya, ya, memberikan, ya, kepada yang berhak menerimanya, ya, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nah, jelas di sini, ya, ini orang bertakwa itu paling tidak seperti itu, ya. Ya, amalan batinnya, ya, dia punya rasa takut dan cinta dan juga bisa bertambah keimanannya, ya. Tapi ya juga selain juga itu tawakal dan tapi juga tidak melupakan amalan lahiriah, ya. Dan yang paling utama disebutkan nanti sholat dan berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disebutkan ciri-cirinya tadi yang di ayat sebelumnya. Mereka itu adalah al-mu'minuna haqqa. Ya, hum al-mu'minuna haqqa. Orang beriman yang benar-benar beriman. Orang beriman yang sebenar-benarnya beriman yang seperti itu. Bukan asal disebut beriman, ya, tapi benar-benar beriman dengan sesungguhnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka ada derajat-derajat di sisi Rabb mereka. Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun dan juga ampunan, wa rizqun karim dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia tentunya adalah surga, ya. Ya, yang merupakan kenikmatan yang diharapkan setiap hamba. Ya. Ada yang mengatakan, ya, di antaranya, ya, seorang, ya, ulama yang menyebutkan, ya, Amr bin Murrah, ya, rahimahullah taala, menceritakan bahwa para sahabat menyukai ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan kesaksian di ayat ini tentang mereka, ya, tentang mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, ya. Pada masa itu tentu orang-orang ini adalah para sahabat dan tentunya orang-orang seperti itu juga sama, ya. Ya, orang-orang yang benar-benar beriman yang sesungguhnya itu yang memiliki karakteristik kayak tadi, ya. Mu'minun haqqon. Nah, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga yang, ya, bertingkat-tingkat sesuai amalan mereka di dunia. Dan juga dilengkapi dengan ampunan atas dosa-dosa dan rezeki yang mulia. Ya, yaitu kenikmatan surga yang nggak akan pernah putus, ya. Kenikmatan yang terus-menerus akan didapatkan. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkan, ya, engkau dari rumahmu. Sebagaimana Rabbmu, ya, ini Allah Azza wa Jal, ya, Rabb engkau ini siapa? Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang diajak bicara. Sebagaimana telah mengeluarkanmu, akhrajaka, ya, min baitika dari rumahmu, yaitu di Madinah, ya, bil haq dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina dan sesungguhnya, ya, sebagian dari golongan dari orang-orang yang beriman itu lakarihun, mereka tidak menyukainya, ya. Nah, jadi di sini, ya, disebutkan ada apa namanya munasabah atau korelasi, ya, hubungan antara ayat ini dengan ayat yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ketidakpuasan sebagian sahabat Nabi terkait pembagian Al-Anfal tadi, harta rampasan perang ya, dengan ketidaksetujuan mereka saat pertama kali diperintahkan keluar dari Madinah ya untuk menghadapi pasukan Quraisy. Ya, jadi ada di antara mereka yang memang tidak setuju saat pertama kali perintahkan keluar dari Madinah untuk berperang ya menghadapi pasukan Quraisy ya, pasukan musyrikun yang dari Mekah. Ya, saat itu mereka merasa belum siap berperang ya. Nah, karena memang dalam kisah itu sebelum terjadinya perang Badar itu awalnya niatnya itu cuma menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan ya. Nah, tapi kemudian ya ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar berperang ya. Keluar berperang dan ternyata itulah yang bisa membawa kejayaan kaum muslimin. Karena kaum muslim menang dalam perang Badar itu ya. Walaupun jumlahnya lebih sedikit dari orang-orang Quraisy. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Jadi mereka yujadilunaka, membantah engkau wahai Muhammad SAW fil haqqi tentang kebenaran ya. Ba'dama tabayyana. Yani setelah nyata, ya setelah apa yang jelas ka'annama yusaquna ilal maut ya seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Ya, padahal udah jelas bahwa mereka pasti akan menang, ya. Tapi mereka membantahmu, ya, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Wahum yang zurun, sedangkan mereka melihat, ya, melihat tentunya sebab-sebab kematian itu, ya. Jadi karena saking takutnya mereka ini, ya orang-orang ini, ya khawatir, ya dari sebagian sahabat Nabi ini, karena kenapa khawatir? Kan jumlah musuh 3 kali lipat. Kekhawatiran itu bisa dimaklumi karena jumlah musuh yaitu pasukan Quraisy dalam perang itu 3 kali lipat lebih banyak. Ya kalau kaum muslimin jumlahnya sekitar 300-an, mereka 1000-an ya, 3 kali lipat. Ya. Terlebih lagi persenjataan musuh lebih lengkap. Ya, mereka lebih lengkap, lebih banyak ya persenjataannya. Nah, ini menyebabkan mental sebagian para sahabat terguncang ya. Sehingga mereka khawatir ya akan mengalami kekalahan ya sehingga mereka mendebat ya yujadilunaka mendebat engkau ya ini mendebat Nabi Muhammad SAW ya karena merasa maju ke medan perang Badar itu seperti berjalan melihat liang kubur sendiri ya seolah-olah mereka sedang setor nyawa gitu ya itu yang mereka khawatirkan seperti itu ya kan nama yusakuna ilal maut maksudnya gitu seakan-akan mereka sedang dihalau kepada kematian ya berjalan menuju liang kuburnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka ya menguatkan kaum muslimin ya para sahabat Nabi ini ya bahwa ketetapan Allah adalah kebenaran yang mutlak ya jadi nggak perlu dibantah kalau Allah sudah menetapkan sesuatu ya jangan dibantah ya sehingga dikatakan yujadilunaka fil haqqi mereka membantahmu dalam hal yang sudah jelas kebenarannya al-haq dan al-haq itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sesuatu Allah tetapkan sebagai al-haq itu pasti ya sesuatu yang akan memberikan dampak yang positif. Ya. Karena mutlak Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki kebenaran itu. Nah, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah ketika ya'idukumullah Allah menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifataini yaitu kepada salah satu dari dua golongan ya annaha lakum ya nah, bahwa ghanimah itu bagi mereka bagi kalian ya annaha lakum ya wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum sedangkan ya kalian menginginkan bahwa yang tidak memiliki kekuatan senjata anna ghairu dzati syaukati
yaitu ya kafilah dagang, itu yang takunu lakum, yang untuk kalian. Ya. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa, sedangkan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar, ya, membenarkan al-haq di kalimatihi dengan ayat-ayatnya, dengan kalimatnya, ya maksudnya ayat-ayatnya. Banyak tuh ada birul kafirin, dan memutus, yakni memusnahkan orang-orang kafir ya sampai ke akar-akarnya, ya yakto. Memutus, memotong sampai ke akar-akarnya. Ya dabirul kafirin. Dabirul kafirin, jadi sampai akar-akarnya. Sehingga nggak tersisa lagi. Jadi di sini ada dua golongan disebut di ayat ini, ya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dua golongan di sini adalah yang pertama, golongan pertama kafilah dagang, yang tadi memang awalnya rencana mereka memberhentikan kafilah dagang ini, ya, yaitu kafilah yang dipimpin oleh Abu Sofyan yang waktu itu belum masuk Islam, ya. Ya, tapi kemudian beliau masuk Islam ketika Fatu Mekah. Yang mana tentunya namanya kafilah dagang, ini kafilah yang ya memiliki banyak harta, ya, kaya raya, ya. Ya. Yang mana kondisinya juga tanpa pengawalan yang ketat. Sehingga dikatakan ghairodati syaukah, mereka nggak punya persenjataan yang ya lengkap atau yang kuat. Ya, kafilah dagang ini. Ya. Ini golongan pertama. Dan golongan kedua yang dimaksud adalah pasukan Quraisy yang bertempur, yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal, ya, di perang Badar itu memimpin pasukan Quraisy, ya. Nah, ini golongan yang kedua yang disebutkan di sini. Nah, jadi para sahabat sebetulnya menginginkan yang mereka bisa dapatkan itu adalah dari golongan pertama tadi, dari kafilah dagang, ya. Dan ini secara ya umumnya manusia ini ya sudah manusiawi sekali. Kalau mereka memilih mengejar kafilah dagang karena apa? Pertama, minim resiko tentunya, karena mereka nggak punya persenjataan yang lengkap, ya. Ya, artinya tidak akan menghadapi ya perlawanan yang signifikan, ya. Nah, dan yang kedua, tinggi keuntungan materi, karena apa? Ya, barang-barang yang mereka punya sangat berharga, ya, karena mereka kafilah dagang, ya. Jadi mereka inginnya itu yang harapkan mereka bisa, ya, lawan mereka dapatkan. Tapi ternyata Allah menghendaki justru yang harus mereka hadapi adalah pasukan tempur Quraisy, ya. Ya, yang tentu yang kondisinya ya jauh sekali, ya. Pasukan tempur Quraisy ini ya sudah jelas pasukan tempur, dengan ditambah lagi dengan keadaan mereka yang jauh lebih banyak jumlahnya dan persenjataan yang lebih lengkap. Ya mereka tentu saja tadi ada kekhawatiran, ya, ternyata harus dihadapi di luar apa yang mereka pikirkan. Tapi Allah punya rencana tentunya yang jauh lebih besar, yaitu apa? Memenangkan kaum muslimin, ya, dalam perang tersebut, ya, yang tadinya dikhawatirkan mereka akan kalah, justru Allah memberikan kemenangan yang besar dalam perang Badar, ya. Ya, dan ini Allah lakukan untuk menghancurkan kesombongan kaum Quraisy, ya, sampai ke akar-akarnya, ya. Sekaligus menegakkan tentu saja pilar-pilar Islam, ya. Ya, jadi begitu, ya. Jadi wa ya'idukumullahu ida taifataini, ya. Annahalakum, tapi wa tawaduna ana ghairu syari takunu lakum, ya. Nah, tapi Allah menginginkan wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'u adabirul kafirin, ya. Nah, kemudian yang terakhir, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Nah, demikian itu agar Allah SWT meneguhkan yang benar, liyuhiqqal haqqa, agar supaya Allah meneguhkan yang benar, ya. Wa yubtilal batila, dan melenyapkan yang batil, yaitu kekafiran. Yang benar tentu saja Islam, yang Allah teguhkan Islam dengan kemenangan itu. Allah lenyapkan kebatilan, yaitu kekafiran, ya, dengan kalahan mereka dalam perang Badar itu, ya. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang berdosa, ya, al-mujrim, orang berdosa, itu tidak menyukainya, ya. Tentu saja orang-orang disebut mujrim ini mereka dari kalangan kafir Quraisy yang musyrik, ya. Nah, dengan demikian, ya, tujuan dari, ya, perang Badar ini bukanlah, ya, penumpukan harta, ya. Kalau penumpukan harta pasti yang akan dipilih adalah tadi kafilah dagang tadi yang akan dikejar, ya. Tapi yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah adanya furqan, pembeda yang nyata antara tauhid dan syirik, ya.
kaum muslimin yang mengkhianati Allah dan kaum Quraisy yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang, ya, mengalahkan kebatilan. Tapi apabila dibela dengan keimanan yang kokoh, ya. Nah, dan perang Badar ini adalah buktinya. Kaum muslimin waktu itu, para sahabat waktu itu adalah orang-orang kuat imannya, ya. Meskipun mereka sempat ya tadi khawatir, tetapi mereka tetap ya bersama Rasulullah SAW, tetap yakin ya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi musuh ya orang-orang yang menentang kebenaran, mau mereka kuat seperti apapun, mau mereka hebat ataupun mereka punya ya finansial sebesar apapun, tidak ada artinya kalau menghadapi orang-orang yang ya kuat keimanannya, yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan berikan pertolongan kepadanya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya, jadi demikian ya. Kalau kita bisa lebih ringkaskan lagi ya. Jadi ayat-ayat ini sangat memberikan faedah bagi kita ya. Utamanya di zaman di mana ya seringkali orang lebih banyak mengejar ya materi ya, apakah harta, apakah kedudukan, jabatan, apakah kalau zaman kita karena banyak apa namanya dunia maya ya, media sosial ya, mengejar viewers ya atau popularitas ya dan sebagainya. Nah, seringkali hal itu ya melalaikan kita. Dan mereka saja para sahabat ketika menghendaki Al-Anfal, kata rampasan perang itu, Allah ingatkan untuk bertakwa dan perbaiki hati ya, jangan sampai salah tujuan. Ya, berperang fi jihad fisabilillah ya, itu karena Allah bernilai tinggi nilainya apa pahalanya, maka jangan salah tujuannya. Nanti sia-sia. Begitu juga kita dalam ibadah kita, dalam semua sisi apa namanya kehidupan kita ya. Tujuan kita semua melakukan apapun hendaknya didasarkan iman dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang fana ya, materi ya ataupun apa yang lainnya ya dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, hendaknya kita lebih memilih akhirat yang jelas-jelas akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, jadi ayat ini mendidik kita untuk membersihkan niat kita ya. Jadi ketika materi atau dunia itu mulai ya terpikirkan untuk menjadi apa yang kita inginkan, segera kita kembali kesadaran kita ya bahwa dunia ini hanyalah sementara, jangan kita terlalu berlebihan dalam ya menggapainya. Ya, dunia hanya sekedar alat wasilah untuk mencapai akhirat kita. Ya, nah, ya. Demikian yang bisa kita dapatkan faedah dari ayat ini ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ustaz, ini kan tadi dikatakan bahwa nanti kamu dijanjikan ada dua golongan yang akan dihadapi, yaitu yang bersenjata yang kuat sama yang pasukan yang bawa harta-harta itu, pasukan dagang itu ya. Itu yang memang terus kemana yang pasukan yang bawa harta-harta itu kemana gitu? Maksudnya ada dua golongan gitu. Terus jadi kenapa dia jadi ke sini itu Allah yang menggerakkan, terus yang ini kemana yang senjata yang mana yang bawa harta dagang. ya dagang itu kemana Pak Ustadz? Jadi ada dua gitu, maksudnya gimana ya? Ya, jadi tadinya kan Allah menjanjikan apa yang bisa mereka miliki dari dua kelompok itu ya. Nah, yang Allah janjikan itu kan Memang ada dua kelompok gitu ya di sana. ya ada. Jadi awalnya kan memang mereka bertemu dengan kafilahnya Abu Sufyan dan mereka bermaksud untuk mencegatnya ya dan mengambil hartanya ya, karena ini kafilahnya Abu Quraisy. Musyrik bukan Musyrik. Abu Sufyan belum Islam waktu itu, masih musyrik. Terus? Ya, sehingga mereka bermaksud untuk ya istilahnya mencegat dan mengambil ya harta itu untuk jadikan pelajaran mereka, karena mereka telah berlaku zalim ya
di Mekah waktu itu kan. Nah, tetapi kemudian ternyata ya, Abu Sufyan ya yang mereka harapkan bisa mereka ambil hartanya, tapi Allah justru ya memberikan pilihan yang lebih yang ya sebetulnya bukan apa yang mereka harapkan ya, yaitu datangnya pasukan Quraisy ya. Oh, datang. Datang mereka. Datang. Nah, jadi itu sebetulnya di luar dugaan ya para sahabat ini ya mengiranya ya tidak akan sampai ya mereka harus berhadapan seperti itu dengan pasukan tempur. Ya. Jadi kemungkinan ya mereka datang itu karena mungkin dapat informasi karena ada kafilah yang dicegat itu. Nah, untuk mereka memberikan pertolongan tapi mereka dengan sekian banyak ya pasukan yang ya untuk ya mereka bahkan merasa ini sudah saatnya untuk menghancurkan orang-orang Islam sampai sehancur-hancurnya karena mereka merasa kuat, merasa banyak senjata dan merasa jumlahnya jauh lebih besar ya. Nah, sehingga mereka tidak khawatir dan juga beranggapan bahwa mereka pasti akan menang ya. Tapi Allah menghendaki lain ya. Nah, ini yang dibantu berapa 3.000 malaikat itu ya? Bukan. Ya, ini yang kemudian turun ya malaikat yang Allah SWT turunkan ya untuk membantu mereka ya. Ya. Wah. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Baik, Ibu sekalian. 3.000. Mungkin untuk sementara sampai ini dulu ya. Nanti kita masih lanjut. Ini apa namanya ayat-ayatnya masih ada lanjutannya di halaman berikutnya, insya Allah ya. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Dan kisahnya artinya masih bersambung sebetulnya, ya masih ada, nanti bisa kita kalau masih ketemu lagi pertanyaan masih kita bisa lanjutkan ya tentang perang Badar ini. Baik, sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.